Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Medi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan bahas genderang perang antara SEC, Binance, dan juga yang terbaru dengan Coinbase teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk berita ini, tentunya nanti akan disertai price action dan bagaimana sih probabilitas kita menanggapi market yang seperti ini. Apa yang bisa kita ambil dari keadaan market yang sekarang memang benar-benar sedang tertekan oleh seller. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk keduanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, sebelum lanjut untuk menonton videonya, Uang Receh sarankan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh TU upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, kemarin tepat di tanggal 5 ya, kita melihat Bitcoin itu drop cukup signifikan, dimana terdapat candle merah yang cukup long kalau menurut Uang Receh, hampir kurang lebih 10%-an. Dan itu menurut Uang Receh pribadi cukup masif teman-teman. Apalagi ada sentimen positif soal sign debt ceiling, harusnya Bitcoin bisa nanjak, tapi kok ini malah bisa turun. Dan setelah Uang Receh cek, ternyata ini ada hubungannya dengan yang namanya SEC lagi dan lagi buat olah teman-teman. Nggak bosan-bosannya SEC itu mengusik industri kripto, yang dimana kita sama-sama tahu dulu ada SEC versus Kraken. Setelah itu SEC versus Coinbase dengan stakingnya. Yang terbaru ini SEC kembali lagi itu menabuh genderang perang dengan Binance, dimana kita tahu bahwa SEC sudah pernah menabuh genderang perang dengan Binance waktu mempermasalahkan soal stablecoin BUSD. Dan sekarang SEC itu menabuh genderang perang lagi dengan Binance dan mengatakan beberapa koin yang dijual Binance itu termasuk ke dalam security teman-teman. Nah Uang Receh cek kemarin sebelum update berita yang terbaru, itu ada 10 token yang dianggap oleh SEC sebagai sebuah securities. Nah menurut Uang Receh pribadi, tuntutan ini sebenarnya kurang jelas. Artinya Gary Gensler memang orang yang kalau menurut Uang Receh pribadi cukup unik, dengan beberapa kali itu menentang dengan sangat keras industri cryptocurrency. Bahkan melalui cuitan terbarunya di Twitter, Uang Receh itu mengecek bahwa Gary Gensler bilang sudah cukup, tidak ada crypto aset atau digital currency yang lain. Artinya mungkin dia menganggap Bitcoin dan Ethereum itu tidak sebagai securities, tapi selain itu bisa dibilang semuanya adalah securities, termasuk BNB dan yang lain sebagainya. Nah ini tweet hari ini juga dari situs resminya SEC teman-teman. Jadi tanggal 5 itu SEC menuntut Binance, dan tanggal 6 nya SEC menuntut Coinbase. Artinya 2 hari berturut-turut serangan terhadap industri cryptocurrency. Nah hari ini si SEC itu tweet seperti ini kurang lebih teman-teman. Today we charge Coinbase Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker and clearing agency, and for failing to register the offer and sale of crypto asset staking. Nah, mungkin yang dimasukkan dalam tuntutan ini kurang lebih hampir sama dengan tuntutan SEC sebelumnya terhadap Coinbase. SEC itu mempermasalahkan soal staking yang sedang digalang oleh Coinbase teman-teman. Dan menurut SEC mungkin kalau kita mau melakukan penggalangan dana dari publik, kita harus mendaftarkan diri kita sebagai orang yang menggalang dana itu sebagai sebuah securities teman-teman. Tidak bisa seperti Coinbase. Mungkin kurang lebih yang dimaksud oleh Gary Gensler seperti itu. Dan hal ini juga yang ditujukan ke Binance teman-teman. Nah setelah Uang Receh cek di beberapa tweet, ternyata sekarang yang terbaru untuk tweet dari surat tuntutan SEC untuk Binance, sekarang itu ada 12 token
yang dimasukkan ke dalam tuntutan tersebut dan dianggap sebagai securities, teman-teman. Nah, salah satu token yang masuk adalah BNB. Kita tahu Polygon atau Matic, setelah itu ada Cardano atau ada, dan masih banyak cukup koin-koin yang menurut uang receh itu secara market cap cukup besar, teman-teman. Nah, melihat tuntutan ini secara price action, kita bisa melihat bahwa di tanggal 5 kemarin terjadi drop yang cukup signifikan untuk Bitcoin sendiri. Nah, ini adalah time frame harian, teman-teman, di mana beberapa hari kita melihat Bitcoin cukup mampu memaintain area bagian sebelah sini, dan akhirnya after tuntutan SEC kepada Binance, kita melihat pertama kali setelah hampir dari tanggal 16 Maret Bitcoin close secara harian itu under dari titik support majornya, yaitu di kisaran angka 26.600, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi sebuah kekhawatiran pasar yang menurut uang receh cukup besar, di mana kita sama-sama tahu major support 26.600 perlu kita pantau dan cukup kuat selama ini mempertahankan pergerakan Bitcoin sebelumnya. Dan after itu break ke bawah, ada kemungkinan, teman-teman, Bitcoin akan terkoreksi jauh lebih dalam, bahkan mungkin bisa menyentuh ke kisaran level 25.000 atau paling bawah di sekitaran 24.800, teman-teman. Nah, pada hari ini memang kita melihat Bitcoin itu cukup rebound, tapi reboundnya tidak signifikan, teman-teman, karena masih ada berita negatif, terutama tuntutan SEC ke Coinbase yang selanjutnya. Nah, potensialnya mungkin yang bisa kita manfaatkan dari momen seperti ini, Bitcoin mungkin akan sedikit mengalami pullback untuk menyentuh ke kisaran level 26.600, teman-teman. Nah, setelah itu buat kalian yang mau bermain atau memanfaatkan untuk melakukan short position, silahkan setelah adanya konfirmasi jika Bitcoin itu tidak mampu menembus ke area resistennya, dimana kita tahu ini adalah support kuat dan terakhir kali berhasil di break, dan ada kemungkinan support ini akan berubah menjadi resisten, teman-teman. Nah, after itu terjadi, potensiali Bitcoin akan melanjutkan penurunannya lagi, dan ada potensiali besar Bitcoin akan retest sekali lagi ke level 25 ribuan, teman-teman. Dan menurut uang receh pribadi, mungkin after Bitcoin itu menyentuh ke level 25.000, potensiali Bitcoin bisa melakukan sedikit rebound ke atas. Dan beberapa hal harus tetap membutuhkan konfirmasi, terutama ini kita anggap ini adalah high level sebelumnya. Artinya kalau Bitcoin memang benar-benar mau break up ke atas lagi, beberapa titik yang perlu kita pantau adalah high level sebelumnya, sebelum Bitcoin itu terjun payung ke bawah, teman-teman, yaitu mungkin di kisaran level 27.200-an. Itu merupakan resisten yang harus kita lalui terlebih dahulu sebelum kita melihat pola Bitcoin memang benar-benar masuk ke masa bullishnya lagi. Nah, selain itu, kalau kita cek di time frame for hourly, di sini uang receh melihat memang tekanan seller itu masih cukup tinggi, di mana beberapa kali kita melihat Bitcoin membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high sequence. Nah, ini artinya Bitcoin memang sedang bergerak di dalam sebuah descending channel, di mana kita sama-sama tahu descending channel adalah pola bearish, teman-teman. Dan mungkin penguatan yang terjadi sekarang ini hanyalah sekedar untuk retest ke bagian resisten atasnya, atau paling enggak mungkin adalah retest ke sekitaran area moving average 21. Dan after itu ada kemungkinan Bitcoin akan kembali menyentuh ke another lower low untuk selanjutnya. Nah, selain itu potensiali yang bisa kita manfaatkan adalah yang perlu kita pantau nih, teman-teman, adalah level major support di kisaran 25.000. Dan jika level itu memang tidak mampu dipertahankan oleh Bitcoin dan buyers, ada kemungkinan Bitcoin akan terkoreksi jauh lebih dalam. Bisa saja ke sekitaran level 20.000 pada saat dip di bulan Februari kemarin, teman-teman. Nah, selain itu
kalau kita memang mau melihat Bitcoin untuk break ke atas lagi, kita butuh konfirmasi Bitcoin untuk berhasil lepas dari area resisten di sekitaran 27.100 atau 200-an teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini sebenarnya di sini Uang Receh menilai bahwa SEC sekarang sudah semakin ngawur. Mungkin dengan dalih mereka mau melindungi hak customer mereka agar mereka tidak kehilangan uang yang lebih banyak atau tidak melakukan investasi yang beresiko lebih besar teman-teman. Tapi pada kenyataannya beberapa kali SEC terutama Gary Gensler cukup banyak melakukan kesalahan di dalam hal tersebut. Dan sama-sama kita tahu juga beberapa waktu yang lalu si Gary Gensler juga sempat diundang ke DPR, dan beberapa pertanyaan dari DPR menurut Uang Receh pribadi Gary Gensler tidak cukup baik menjawab pertanyaan tersebut. Artinya kalau dia bilang industri cryptocurrency terutama token itu termasuk ke dalam securities, sebenarnya Gary Gensler belum tahu industri ini teman-teman. Nah, itu adalah pendapat Uang Receh mengenai apa yang dituduhkan atau dituntut ke Binance ataupun Kraken teman-teman. Nah, dari segi price action untuk pendapat Uang Receh, asalkan Bitcoin tidak lolos dari major support di sekitaran 25.000, Uang Receh masih berpendapat Bitcoin masih cukup bullish, dan koreksi selama ini bisa saja adalah koreksi wajar dari penguatan yang cukup impulsif teman-teman. Koreksinya adalah koreksi yang bersifat korektif. Nah, ini ada potensiali after kita menyentuh dip dia akan langsung break ke atas dan menyentuh another higher level, melebihi higher level sebelumnya. Nah, sekian dulu untuk video Uang Receh pada kesempatan kali ini. Sekali lagi buat kalian yang tertarik boleh dibantu subscribe, dan juga buat kalian yang punya pendapat berbeda silahkan share di kolom komentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.